Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tentu mengucap syukur kepada Tuhan karena saat ini kita masih diberi nafas kehidupan dan kesehatan. Sebelum kita beraktivitas, baiklah kita merenungkan firman Tuhan dan kita berkomitmen untuk mempedomaninya dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam kehidupan kami umat-Mu. Selalu baru hari lepas hari berkat-berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Bapa di surga, sebelum kami melakukan berbagai tugas aktivitas di sepanjang hari ini, firman Tuhan akan kami baca, dengar dan renungkan. Dan biarlah kami diberi kekuatan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk mempedomaninya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah, kami telah siap mendengarnya. Amin. Filipi 3 ayat 15 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau di antaramu ada yang berpendapat lain, maka Allah akan menjelaskannya juga kepadamu. Bacaan firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema berusaha sehati sepikir. Bapak Ibu, ketika kita menancapkan stiker untuk menyalakan alat pemanggang roti, sebenarnya kita sedang menikmati hasil dari perseteruan sengit yang terjadi di akhir abad ke-19. Yaitu antara Thomas Edison dan Nikola Tesla, di mana kedua ahli ini, penemu ini, mereka berselisih tentang arus listrik, yaitu arus listrik mana yang paling tepat untuk dikembangkan. Apakah arus searah dikasih simbol DC seperti arus yang mengalir dari baterai ke senter, atau arus bolak-balik atau AC yang kita dapatkan dari saklar listrik? Ini karena listrik lagi naik harganya ya. Apalagi sedang diupayakan produsen mobil listrik. Nanti listrik semakin naik, tapi jangan takut, khawatir. Karena kita percaya pemerintah telah menghitungkannya, dan lebih lagi Tuhan pasti akan memberkati kita hingga kita mampu membayar listrik. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ide AC atau arus bolak-balik milik Tesla lah yang terpilih dan sekarang telah digunakan untuk memasok aliran listrik ke banyak rumah, usaha dan komunitas di seluruh dunia. Bayangkan kalau tidak ada arus listrik, renungan ini saya yakin tidak akan bisa diproduksi. Arus bolak-balik jauh lebih efisien dalam menyalurkan listrik melintasi jarak yang jauh dan terbukti merupakan pilihan yang lebih bijaksana. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita membutuhkan hikmat ketika menghadapi perselisihan antara sesama orang percaya. Misalnya kalau kita membandingkan di Roma 14 ayat 1 sampai dengan 12. Rasul Paulus menyerukan kepada kita untuk mencari pertolongan Allah agar semua pihak memperoleh kejelasan yang diperlukan. Ia berkata, kalau di antaramu ada yang berpendapat lain, maka Allah akan menjelaskannya juga kepadamu. Nats pembacaan kita.
Beberapa ayat kemudian kita melihat akibat dari sikap dua orang yang membiarkan perbedaan, memisahkan mereka, yaitu suatu konflik yang membuat Paulus sedih. Misalnya di pasal 4 ayat 2 dari surat Filipi, yaitu Euodia kunasehati dan Sintihe kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Manakala perbedaan pendapat mulai memecah belah persekutuan, Bapak Ibu Saudaraku, kiranya kita memohon anugerah Allah, menemukan hikmat yang diberikannya lewat sabdanya, lewat kitab suci, lewat Alkitab. Mencari nasihat dari saudara seiman yang dewasa rohaninya, dan mengandalkan kekuatan doa. Mari berusaha untuk sehati sepikir di dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendakinya dalam hidup kita umatnya. Tuhan menolong saya dan saudara untuk mempedomani firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami diberi kekuatan untuk berusaha sehati sepikir sebagai anggota tubuh Kristus, hingga kami sungguh-sungguh satu di dalam iman, satu di dalam Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa. Biarlah hikmat menyertai kami dalam setiap perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu. Biarlah di dalam kami bergereja, dalam persekutuan khususnya di GKPO Halim Perdana Kusuma, sungguh kami diberi anugerah untuk senantiasa sehati sepikir di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Di tengah persoalan pergumulan dan aktivitas keseharian kami, ada banyak hal yang merintangi kami. Sakit penyakit. Olehnya kami memohon Tuhan, sembuhkan kami. Berbagai kesulitan-kesulitan dan pergumulan hidup lainnya, kami memohon, hadirlah Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, baik secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, bersama dengan anggota keluarga. Biarlah Tuhan selalu ada dan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.